anak ini layak tinggal bersama kami atau sebaiknya tinggal bersama keluarganya. Berusaha menitipkan, memberikan beban kepada saya, terus dia kemudian enak-enak sendiri kemana-kemana, nah itu tidak akan saya lakukan. Jadi awalnya tergerak itu dari gini peristiwanya itu. Urutannya dari saya hamil di usia 43 tahun. Ya. Kalau saya diberi keselamatan hidup, kenapa saya tidak memberikan kebaikan kepada anak yang hidup tapi tanpa kasih sayang orang tua gitu. Memang banyak orang kaya di negeri ini, namun hanya sedikit yang kaya hatinya. Kecuali ibu yang satu ini, Endang Yuli Perwati. Seorang ibu tangguh yang berdomisili di kota Bandung, Jawa Barat. Saya berkesempatan bertemu dengan Ibu Yuli di tempat ia mengajar, tepatnya di SMA Negeri 4 Bandung. Selain menjadi guru, ia pun menjadi ibu asuh dari 16 anak angkat, yang sebagian besar masih balita. Dalam pandangan saya, Ibu Yuli itu adalah sosok pribadi yang lengkap lah gitu ya. Lengkap dalam arti beliau itu memiliki kecerdasan akademik, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial gitu. Bu Haji Yuli itu saya lihat orangnya itu penyabar gitu ya. Kemudian beliau itu menjadi tumpuan dari curhatan anak-anak. Jadi anak-anak itu sangat mempercayai kepada beliau kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah, baik itu masalah sekolah maupun pribadi dari anak tersebut. Ya, beliau selalu menyediakan waktu untuk anak-anak itu curhat kepada beliau gitu. Dan itu luar biasa, banyak sekali cerita-cerita dari anak-anak sendiri, dari kawan-kawan saya sendiri, ya dari Bu Hajinya sendiri begitu ya. Itu sudah banyak sekali yang menurut saya itu menjadi inspirasi ya buat diri saya sendiri begitu. Beliau itu berkomunikasi dengan kami, dengan teman-teman begitu ya. Itu selalu dengan bahasa-bahasa yang santun, menyenangkan begitu ya. Kesabarannya ya, terutama dalam hal kalau di rumahnya itu ada pengasuhan anak asuh ya, anak angkat gitu ya, luar biasa kan. Ya kita aja di rumah dengan anak sekian itu, dengan anak sendiri gitu ya, begitu susahnya beliau itu mengasuh anak dengan begitu banyak ya, dan luar biasa semuanya bisa dijalani ya dengan berhasil begitu ya, baik tugas sebagai gurunya, sebagai ibunya ya, sebagai teman kita begitu, itu luar biasa, nggak ada masalah gitu. Kalau menurut aku, Bu Yuli itu orangnya baik, terus disiplin, terus menghargai waktu dan menghargai semuanya. Terus memandang sesuatu tuh pasti dari sisi positifnya, jadi nggak pernah ngejudge kita tuh anak yang nakal atau gimana, tapi selalu mandang kita tuh semuanya punya sisi baik gitu-gitu. Hari ini gue lagi di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Hari ini rencananya kita bakal ngikutin aktivitas Bu Yuli, dan kebetulan di sini beliau bakal ngejelasin tentang kegiatan sehari-hari dan sebagai sosok perempuan yang inspirasi di Kota Bandung. Kita lihat.
Semua berawal sejak 6 tahun silam. Setelah selamat dalam proses melahirkan anak keempatnya, Yuli mengungkapkan rasa syukur dengan mengangkat anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari keluarga tidak mampu, baik korban perkosaan, sampai hasil hubungan di luar pernikahan. Karena apa buktinya bayi ini dimasukkan ke sana, tetapi diambil kembali oleh ibunya tidak bisa. Karena ibunya sudah melakukan segel, jadi tidak bisa. Banyak, enak banget. Pijit-pijit dong. Ada berapa anak sih yang diadopsi sama ibu? Dan itu diantaranya berasal dari mana? Kalau menurut istilah kami sekeluarga itu kami berdua tidak mengadopsi anak-anak, tapi hanya mengasuh aja. Kalau saya mengadopsi berarti harus saya daftarkan ke kantor pengadilan ya. Kemudian ada hal-hal yang memang harus apakah aktenya atau apa itu akan terjadi mungkin perubahan atau apa. Nah, saya hanya mengasuh saja sehingga anak-anak yang di sini semua anak-anak yang kami asuh semuanya aktenya nama orang tua. Nama orang tua asli dari Asli. Tetapi kalau ibu bapaknya nggak menikah, apakah itu karena mereka, mohon maaf ya, mereka berzina ataupun mereka itu hasil kekerasan sehingga seorang wanita hamil karena kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria. Nah itu nggak ada akte atas nama bapak karena mereka nggak menikah. Untuk mendapatkan akte, di dalam akte itu harus ada nama bapak, itu harus ada pernikahan. Ada pernikahan. Nah, ada surat nikahnya. Jadi Bu, kalau misalnya ada anak yang mau dititipkan atau diasuh oleh ibu, ada persyaratannya berarti Bu ya? Ya, sebenarnya kami nggak pernah memberi persyaratan, tapi akhir-akhir ini memang ada pengembangan konsep dari pengalaman kami menerima anak-anak yang datang. Jadi begini, ada anak yang sebaiknya memang tinggal sama keluarganya. Jadi kami mencoba mengamati dulu sebelum orang itu datang ke sini, kami pelajari dulu. Biasanya mereka WA. Yang akhir-akhir ini beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan ditinggalin di mana terus saya ambil gitu ya. Saya ambil, saya dikasih tahu itu ada anak ditinggalin di sana, saya ambil. Atau ada kakek neneknya datang ke sini tidak mungkin mengurus karena faktor ini gitu. Nah, kami mencoba menerima keadaan itu. Tapi untuk saat ini sudah adalah sekitar 3 tahun belakangan ini saya sama suami lebih banyak begini, mempelajari dulu anak ini layak tinggal bersama kami atau sebaiknya tinggal bersama keluarganya. Karena buat saya sebaik-baiknya anak itu tinggal sama keluarga besarnya. Dengan segala keterbatasan keluarganya, anak itu terbaik tinggal bersama keluarganya, terutama dengan ibunya. Sekarang gini, kalau anak yang datang itu karena keteledoran seorang wanita dalam bergaul, nah, apakah pergaulannya itu disebabkan karena kesalahan orang tuanya mendidik anaknya? Nah, kalau begitu anak ini harus kembali untuk memberikan semangat kepada ibunya, neneknya, kakeknya, terutama bertiga ini memperbaiki konsep mereka. Sebab kalau misalnya terjadi keteledoran, kemudian hamil, kemudian dilemparkan ke sini, seakan-akan mereka sudah selesai masalahnya. Dan kemudian tiba-tiba, aku kan sudah punya tempat untuk menaruh dan kemudian hilanglah aib saya. Padahal bukan seperti itu. Jadi semua orang harus belajar dari kesalahan. Nah itu yang sekarang kita kembangkan. Nah, biasanya orang tua agak sulit untuk menerima. Dengan sedikit komunikasi dengan saya, ya kalau ibu bapak tinggal di sini, terus putrinya tidak pernah memperbaiki diri, kemudian kejadian lagi seperti ini, maka ibu dan bapak akan rugi 2 kali. Lebih baik, tapi aku kan malu Bu Yuli. Ya udah nanti ada caranya lah, ada caranya saya akan bantu sehingga tidak tahu bahwa ini adalah sebenarnya aib keluarga. Nah, saya paham kalau itu aib itu saya paham. Saya paham. Jadi bagaimanapun juga seorang anak sampai melakukan hal-hal seperti itu, walaupun 0, lah ya, pasti ada kontribusi orang tua itu ada.
Untuk sampai saat ini Bu, jika ditotalkan dengan anak kandung ada berapa kira-kira anak-anak? Hari ini 26, karena kalau dihitung semuanya sampai yang kemarin saya kembali-kembalian mungkin ya 50 lebih lah. 50 gitu ya. lebih ya. 50 lebih ya. Cuma saya buatkan berita acara, kemudian saya arahkan untuk dikembalikan. Berarti yang tinggal di sini nggak hanya anak-anak Bu ya, tapi mungkin salah seorang dari ibu dari anak tersebut juga. Jadi gini, pernah ada satu kejadian, tidak selalu kami menerima dengan ibunya. Karena pada saat anaknya kita tolong, di situ ada ibunya, kami itu tidak bisa mandiri untuk mendidik. Karena ibunya kan nggak bisa. Ya, Bu. Pada saat saya ingin mendidik begini, tiba-tiba ibunya dengan penuh kasih sayang, kasihan kan, tiba-tiba berlawanan arus dengan konsep kami. Nah karena itu, jadi ada yang begini sifatnya tuh. 5 ini yang waktunya panjang sampai berbulan-bulan. Ada yang hanya sebentar-sebentar, itu biasanya mereka hamil terus udah gitu dimotivasi sampai ketemu sama keluarganya, terus kemudian melahirkan. Nah biasanya nggak lebih dari 2-3 bulan ya, tapi biasanya selalu saya dorong untuk kembali ke keluarganya. Dan kadang-kadang rumah ini kami upayakan mendatangkan dari keluarga dari pihak laki-laki. Oh iya. Sampai mereka ketemu dan akhirnya dinikahkan. Oh iya Bu. Kadang-kadang kita datang ke keluarga laki-laki membawa bukti bahwa ini adalah anak, dan putra ibu sudah mengakui bahwa ini putra anaknya. Pasti ibunya kaget dulu, bengong dulu, marah dulu gitu ya. Tapi akhirnya ibu kalaupun marah boleh, itu hak ibu dan itu sesuatu hal yang wajar kalau ibu marah. Tetapi menurut saya ini harus disegerakan, diselesaikan. Alhamdulillah saya dengan Pak Badawi selalu berusaha menyelesaikan dengan cara yang akhir-akhir ini konsepnya seperti itu. Supaya apa? Laki-laki dan perempuan ini bisa hidup bersama dan memperbaiki diri. Dan anak itu hidup bersama orang tua mereka. Nah sekarang nenek dan kakeknya dari kedua belah pihak, mereka juga harus memberikan support anak ini dalam kondisi salah jalan, ya kan? Karena itu mereka harus dituntun juga. Nah biasanya yang seperti ini hubungannya tidak begitu selesai diambil sudah selesai, enggak. Kadang-kadang ada konflik sedikit, bapaknya curhat, ibunya curhat atau apa. Nah biasanya saya kasih support apa lagi. Nah, sehingga hubungan kami menjadi sangat baik. Dan harapan kami ya semua anak tidak tinggal bersama kami, tapi tinggal bersama keluarganya. Kecuali kasus-kasus yang misalnya pemerkosaan, kalau ini sampai melubir kemana-mana, anaknya malah tidak punya semangat hidup. Nah biasanya yang saya terima ini yang sudah tidak punya semangat hidup biasanya. Ya saya berharap dengan informasi di media itu tidak kemudian yang datang ke sini terus pura-pura tidak punya semangat hidup. Jadi biar bisa diasuh. Tidak seperti itu, karena bagaimanapun juga kalau mereka berbuat seperti itu pasti akan ketahuan oleh saya, karena saking seringnya menangani jadi ketahuan kalau mereka itu. Lebih baik terus terang aja gitu, Bu, saya numpang hamil, numpang melahirkan, setelah melahirkan saya minta dibantu untuk kembali ke keluarga. Itu jauh saya lebih ini. Tapi kalau dia berusaha menitipkan, memberikan beban kepada saya, terus dia kemudian enak-enak sendiri kemana-kemana, itu tidak akan saya lakukan, karena itu tidak ada unsur mendidik. Jadi saya sebagai guru dalam menangani kasus ini, saya tidak ingin melepaskan diri dari kewajiban saya untuk mendidik. Sekalipun dia bukan murid saya, tapi bagaimanapun juga kewajiban mendidik harus saya lakukan. Dari berapa lama Bu sudah melakukan pengasuhan? Nah kalau pengasuhan yang dari bayi itu sejak tahun 2004. 2004 sampai sekarang ya, jadi 13 tahun ya. Tapi yang pertama kali tergerak saya harus mengadopsi anak atau mengasuh anak tuh. Jadi awalnya tergerak itu dari gini peristiwanya itu. Urutannya dari saya hamil di usia 43 tahun ya. Hamil usia 43 tahun, terus dokter menyarankan untuk aborsi. Mengingat waktu hamil anak ketiga saya koma. Nah, sehingga dokter tidak menyarankan untuk melanjutkan kehamilan. Gurauannya para dokter itu waktu itu, iyalah Bu Yuli, nanti kalau yang sekarang itu dilahirkan bukan koma, titik lah. Gitu. Itu mah gurauan dokter gitu. Tapi saya mencoba berpikir positif waktu itu, kalau dalam bahasa agama berpikir husnudzon. Ya saya berhusnudzon terhadap ketetapan Allah. Jangan-jangan Allah punya rencana yang baik untuk saya. Karena itu saya mencoba untuk mempertahankan bayi ini gitu ya. Anak kami lahir selamat karena ada semangat ya.
semangat untuk sehat, semangat untuk bisa menyelamatkan anak-anak dari ketidakpunyaan ibu. Tapi yang jelas ya memang skenarionya dari Allah seperti itu. Jadi dari situ akhirnya saya mencoba ingin mensyukuri ya, berterima kasih kepada Allah yang sudah memberi keselamatan kepada saya dan anak saya bisa hidup. Nah, kalau saya diberi keselamatan hidup, kenapa saya tidak memberikan kebaikan kepada anak yang hidup tapi tanpa kasih sayang orang tua gitu. Rasa syukurnya itu harus balance gitu. Seorang miskin bisa menyelesaikan sekolah saya. Bagaimana cara mensyukurinya? Saya menyekolahkan orang miskin yang nggak bisa sekolah gitu. Itu kan seimbang gitu ya. Nah, karena itu saya mencoba dengan seperti itu. Jadi saya selamat, maka saya akan memberikan kasih sayang dengan cara ini. Tapi memang tidak cash ya. Begitu saya pengen terus dapat anak, enggak lah ya. Ya ada peristiwanya ya, urutannya. Jadi cita-cita itu kalau terus-terusan dimintakan, kan saya bercita-cita itu ya, dimintakan terus kepada Allah, akhirnya diberi. Jadi anak saya umur 6 bulan itu jatuh dari tempat tidur. Nah, kebetulan saya orang kampung sekali, terus orang zaman dahulu. Zaman dahulu itu saya kan lahir tahun 59 ya. Jadi kan masih zaman dahulu banget ya. Ibu saya selalu membawa saya ke dukun bayi. Nah, pada saat itu kebiasaan ibu membawa saya ke dukun bayi itu ternyata masih teringat oleh saya gitu. Jadi waktu kecil saya kalau jatuh dibawa ke dukun bayi. Anak saya jatuh saya bawa ke dukun bayi. Nah, di saat itulah saya dapat bayi. Saya juga saya kan nggak tahu dukun bayi itu tempatnya orang beranak, orang kalau beranak mau ke situ nggak tahu. Saya cuma dikasih tahu, ibu kalau mau mijitin ini pergi ke situ gitu. Nah, ternyata di situ ada orang-orang yang sering melahirkan di situ. Nah, pas itu nasib saya dapatlah bayi di situ. Cuma waktu itu tahun 2001 belum ada izin. Ya, 2002 dapat lagi belum ada izin. 2003 dapat lagi belum dapat izin. 2003 itu malah dapatnya 2 kali. 2002 juga 2 kali. Nggak dapat izin terus. Kenapa nggak dapat izin? Karena Mas Badawi itu merasa bahwa saya itu masih belum sehat 100% gitu. Misalnya saya harus mengasuh anak saya sendiri masih kecil, harus mengasuh 2 bayi, nanti takutnya fisik saya yang terganggu. Terus akhirnya jadi nggak serius gitu. Jadi apa ya, setengah hati lah gitu. Sampai akhirnya bayi yang ke-5, nah setelah bayi ke-5 ternyata itu membuat ada guncangan dulu. Ada guncangan kepada kami. Terus akhirnya ya sudahlah, diputuskan nanti bayi ke-6 akan kita terima. Tapi Mas Badawi belum tahu bahwa akan ada bayi ke-6. Sampai akhirnya Mas pergi haji. Nah, waktu pergi haji itulah di sana mendapatkan ilmu ya dari seorang ulama gitu yang sedang mengupas sebuah hadis, di mana di hadis itu di dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan begitu jelas gitu ya. Wahai manusia, jika engkau ingin berdekatan dengan aku ada di tengah-tengah kaum du'afa. Nah, disitulah Mas berdoa, ya Allah, kalau memang engkau berada di tengah-tengah kaum du'afa, dekatkan saya kepada mereka atau dekatkan mereka pada saya. Hari itu juga saya dapat bayi. Sampai sekarang juga Bapak mendukung? Sangat. Setelah peristiwa itu ya, bayi yang pertama itu dia pulang haji, dia bertanya, begitu masuk rumah kan sudah ada bocoran bocoran dari salsa itu ya. Tiba-tiba dia telepon ayah di rumah ada adik bayi gitu. Langsung Mas ingat, oh ini pasti bayi yang ditemukan istri saya gitu ya. Nah, makanya begitu datang yang ditanyakan pertama kali adalah mana bayinya gitu. Nah, saya berikan bayi itu, terus digendong terus didoakan lama. Saya pikir ini alhamdulillah ya, kalau sudah digendong dan didoakan berarti itu responnya positif. Nah, udah akhirnya senang banget saya. Dan Masya Allah itu rasanya hadiah yang terindah dalam hidup saya. Makanya di dalam buku saya yang pertama itu judulnya Kado Terindah dalam rumah saya, dalam hidup saya, yaitu diizinkannya saya mengasuh bayi. Tapi jujur aja dulu nggak menyangka akan sebanyak ini. Saya pikir hanya 1 gitu ya. Pas sudah ada peristiwanya sih, semua ada peristiwa. Jadi setiap anak yang datang itu ada ada yang mengawali dulu gitu, sehingga ada sesuatu yang aduh nggak tega saya untuk menolaknya gitu. Sekian anak
yang diasuh, sudah berapa anak yang tahu bahwa Umi atau ibu bukan dari baru dua anak itu pun taunya sudah dari awal karena memang dia datang ke sini tidak terlalu bayi gitu. Kalau yang dari bayi merah belum ada yang tahu. Rencananya Ramadan bulan depan ini, jadi ya mudah-mudahan Allah berikan kami rezeki, kami akan bawa anak ini ke umroh gitu ya. Untuk yang pertama kali, nah di sanalah kami akan beritahu gitu. Dan beritahunya tidak kemudian kamu bukan anak saya loh ya. Ya, cara memberitahu ini adalah gini. Allah itu memberikan kamu adalah istimewa. Apa itu istimewanya? Kamu punya 2 ibu dan 2 anak, 2 ibu dan 2 bapak. Jadi ibu yang melahirkan kamu dan ibu yang mengasuh, mengurus kamu sampai kamu besar. Bapak yang menyebabkan kamu ada di dunia dan bapak yang tempat kamu menyandarkan kepalamu di dadanya. Kamu bisa curhat apa saja kepada ayah yang ditugaskan oleh Allah untuk menemani kamu sampai kamu dewasa. Konsep ini sudah lama kami sampaikan kepada beberapa teman yang anaknya kebetulan bukan anaknya. Terus Bu Yuli, aku minta tolong ya bawa ke sini. Terakhir kemarin 3 bulan yang lalu ada anak yang sudah SMA, ibu bapaknya sudah ingin memberitahu dan dia tidak sanggup untuk mengatakannya. Nah, saya yang bicara seperti tadi. Wah, bener mah. Iya, nggak apa-apa. Tuh, mama kan sayang kan, tuh lihat mama sayang, mama nangis karena mama sayang. Mama tidak ingin bersedih berpisah dengan kamu. Jadi kamu harus tetap sayang sama mama bahwa kamu itu anak istimewa, punya 2 ibu dan 2 ayah. Jadi kamu harus bersyukur, bukan marah, malahan lari dari rumah. Gimana kok lari? Dikasih 2 bapak 2 ibu kok malah lari gitu ya. Nah, dari situ. Nah, terus Saina, anak kami Saina itu pernah bertanya juga, Umi, teman aku udah pernah baca buku Umi loh, gitu. Terus kenapa? Aku juga pengen tahu, gitu. Tahu di yang bagian mana? Aku ceritanya gimana? Gitu. Kemudian saya jawab, seorang ibu itu melahirkan dengan 2 cara. Dan ini belum pernah saya konsep sebelumnya. 2 cara. Yang satu melahirkan dari rahimnya, yang satu melahirkan dari dadanya. Kalau Saina lahir dari mana? Dia udah mulai begitu. Saina adalah anak Umi yang selalu ada di hati Umi, yang selalu lahir dari Umi. Nah, dia langsung memeluk saya. Pantesan Umi memanggil aku jantung hati. Jadi saya kepada anak-anak asuh itu selalu, Saina sini sayang jantung hati Umi, Putri sini sayang jantung hati Umi. Nah, saya tidak mengatakan kamu bukan anak saya. Seorang ibu melahirkan dengan 2 cara, dengan rahim dan dari hatinya. Nah, harapan saya kalau seorang ibu melahirkan dengan 2 cara dari rahim dan dari hatinya, mereka merasakan bahwa aku selalu ada di hati Umi. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang ibu akan terus mengalir sepanjang masa, tanpa harus mengenal ia siapa dan berasal dari mana. Sebab ibu adalah semesta harapan akan pengampunan dan langkah kemuliaan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau ini lihat Umi ya.